Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas soal TWK lagi karena berhubung pendaftaran CPNS dan sekolah kedinasan itu semakin dekat gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mempersiapkan dari sekarang walaupun sedikit demi sedikit gitu, tapi yang penting konsisten ya teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama itu ada TWK Bahasa Indonesia, yaitu masa dia bersikap seperti itu. Penulisan yang tepat pada kalimat tersebut adalah, nah jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang A, masa koma dia bersikap seperti itu, tanda seru. Yang B, masa tanda seru dia bersikap seperti itu, tanda tanya. Yang C, masa dia bersikap seperti itu, ini tanda seru lagi. Yang D, masa dia bersikap seperti itu, titik. E, masa dia bersikap tanda seru seperti itu, tanda tanya. Nah, jadi kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana sih teman-teman? Oke, kita bahas ya satu-satu. Nah, di sini tanda seru yang pertama kita akan bahas tanda seru itu dipakai di mana saja. Jadi tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri ungkapan, teman-teman. Mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa kayak seruan, misalkan, atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat seperti itu. Nah, jadi masa ini tuh setelah ini harus ada tanda seru. Jadi jika kita lihat opsi yang A itu salah, yang C salah, yang E salah. Nah, antara yang A sama D nih teman-teman. Masanya itu menggunakan masanya itu menggunakan tanda seru. Kemudian dia bersikap seperti itu. Nah, ini bukan titik ya teman-teman, tapi tanda tanya. Dia bersikap seperti itu. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban yang opsi B. Semoga dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada nasionalisme. Berikut ini yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme adalah A. Perasaan senasib, B. Kesatuan tempat tinggal, C. Cita-cita bersama, D. Perbedaan yang mempersatukan, E. Tujuan bersama. Nah, jadi kalian harus lebih teliti lagi ya teman-teman. Di sini pertanyaannya itu yang bukan termasuk dalam aspek pembentuk rasa nasionalisme. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman, perbedaan yang mempersatukan. Kemudian yang selanjutnya itu ada pilar negara Pancasila. Sumpah Pemuda mengajarkan generasi penerus bangsa untuk A. Mengakui bahwa Indonesia kurang cocok dengan bahasa Indonesia, B. Mengakui bahwa bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa daerah, C. Mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, D. Menghilangkan perbedaan keragaman yang ada di Indonesia, E. Memperkuat semangat kedaerahan. Nah, bisa jawaban yang paling tepat tuh jawaban yang opsi apa teman-teman? Nah, terlihat sekali ya. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi C, mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Yang A jelas salah, B juga, apalagi D dan E. Oke, next, yaitu integritas. Sumpah setia terhadap NKRI dan Pancasila merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara. Dasar sumpah tersebut bagi seorang ASN adalah A. Pancasila sebagai wawasan hidup bangsa, B. Pejabat negara harus setia terhadap NKRI, C. Pancasila merupakan landasan hukum bangsa, D. NKRI dan Pancasila adalah warisan budaya bangsa, E. Pancasila penting dalam membentuk perilaku ASN. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B ya teman-teman. Pejabat negara itu harus setia terhadap NKRI. Kan yang di sini yang ditanya bagi seorang ASN. Oke, soal selanjutnya yaitu bela negara. Selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus berdasarkan rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara nampak pada A. Mengikuti upacara kemerdekaan, B. Skeptis pada perubahan zaman agar budaya tidak tergerus, C. Membiarkan pengaruh asing yang mengancam ideologi, D. Mengembangkan budaya-budaya asing yang lebih baik, E. Lebih memilih kualitas produk luar negeri dibandingkan mencoba produk dalam negeri. Nah, kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jelas sekali di sini jawaban yang paling tepat itu adalah mengikuti upacara kemerdekaan, opsi A ya teman-teman. Yang B, C, D ini jelas salah.
Oke, kita ke soal terakhir, yaitu ada pilar negara Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah A. Presiden, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, D. Mahkamah Agung atau MA, E. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, langsung saja. Jika kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 itu, jadi pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya teman-teman. Yang opsi E. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.